Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil perkuliahan minggu lalu di asrama haji mengenai mata kuliah manajemen transportasi. Pada tahun ini, Bengkulu untuk jamaah hajinya masuk ke gelombang kedua, yang sebelumnya termasuk gelombang 1. Kalau gelombang 1, embarkasinya langsung ke Madinah, mengambil mikot di Bir Ali. Sedangkan gelombang kedua, embarkasinya langsung Jeddah, dalam artian jamaah mengambil mikot di pesawat. Bangunan gedung yang lengkap, embarkasinya ada 2, yakni di Gorontalo dan Bengkulu. Nah, menjawab pertanyaan kenapa kita jamaah haji Bengkulu tidak landas dari Bengkulu langsung ke Mekah, karena Bandara Fatmawati Soekarno belum mencapai untuk pesawat yang kapasitasnya besar untuk landas di bandara. Bisa dilihat dari aspalnya sebelum memungkinkan sama sekali. Banyak fasilitas yang belum memenuhi standar embarkasi. Oleh karena itu, jamaah Bengkulu terbang dari Bandara Internasional dari Minangkabau. Satu kloter diurus oleh ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter, para medis, PHD. Untuk kloter pertama, daerah Kota Bengkulu, Lebong, Benteng, dan orang daerah yang mengurus sehingga sampai di asrama haji Bengkulu pada tanggal 10 dan jam 10. Para jamaah akan dikumpulkan di aula kedatangan di sini. Diselesaikan pada waktu itu mulai dari tes kesehatan untuk melihat layaknya atau tidak jamaah yang berangkat, kemudian pembagian gelang, paspor, manifest, kemudian selesai jamaah diistirahatkan di kamar yang sudah disiapkan di asrama haji tersebut. Nomor per kelompok malamnya sesudah sholat isya akan dikumpulkan kembali dan akan diperbincangkan sedikit mengenai pemberangkatan esoknya. Jamaah akan diangkut menggunakan busan atau Rafflesia yang sudah disiapkan petugas sesuai manifest. Sampai 393 jamaah terangkut ke bandara. Kita disiapkan 2 pesawat untuk jamaah Bengkulu. Nah, besok akan ada lagi masuk jamaah tanggal 11-12 kloter kedua. Bengkulu dengan 4,5 kloter, yang setengah kloter akan gabung sama jamaah Padang dan penuh satu pesawat. Mengenai kenapa rangkaian ibadah haji itu lama, sebenarnya rangkaiannya tidak lama, namun otoritas penerbangan udara jadwal penerbangannya pesawat yang tidak memungkinkan itu sudah diatur untuk penerbangan kita. Kemudian untuk jamaah haji yang meninggal di Mekah tidak dipulangkan karena biaya untuk dipulangkan itu sangat mahal, dan ada orang-orang yang tertentu saja yang bisa dipulangkan seperti presiden dan petinggi lainnya. Terus menjawab pertanyaan mengenai jamaah yang sering ketinggalan bus di Mekah dan Madinah, itu jangan pusing karena di sana bis yang terus narik penumpang 24 jam nonstop, namanya itu bus salawat. Sehingga jika ketinggalan bus maka bisa naik bis selanjutnya. Kemudian mengenai orang yang meninggal di sana akan disafarikan atau dibadalkan oleh petugas. Syaratnya orang tersebut sudah naik haji sebelumnya, maka hajinya dianggap sah. Kemudian untuk kepulangan jamaah akan ke asrama haji dulu. Tidak bisa langsung pulang karena masih
tanggung jawab pemerintah. Itulah materi sedikit dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.